Perkampungan Haji Indonesia di kota suci Mekah, Arab Saudi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memastikan ibadah haji bisa dijalankan dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Presiden menekankan upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji akan terus dilakukan termasuk melalui penyediaan fasilitas hunian yang lebih nyaman dan terkelola. Selain itu, Presiden juga berkomitmen untuk segera menurunkan biaya ibadah haji. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Presiden menambahkan beban biaya yang selama ini dirasakan masyarakat perlu ditekan secara bertahap. Dengan menghadirkan fasilitas hunian milik Indonesia di Mekah, pemerintah berharap dapat mengurangi komponen biaya besar yang selama ini berasal dari akomodasi. Pemirsa, rindu pulang di Hari Raya Idul Fitri tahun ini bisa terwujud. Selain menambah armada, pemerintah juga memberikan diskon di seluruh moda transportasi. Lebaran selalu tentang perjalanan mudik, berkumpul di kampung halaman bersama sanak saudara. Rasa rindu rumah kini bisa dibayar dengan mudik yang bertabur diskon dari pemerintah. Keputusan memberi diskon transportasi diambil agar perjalanan Lebaran lebih ringan dan terjangkau. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Bagi pemudik kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30% dari tanggal 14 hingga 29 Maret 2026. Di jalur laut, ASDP mendapat stimulus berupa 100% diskon untuk jasa ke pelabuhan. Sementara itu untuk pemudik yang memilih jalur udara dari tanggal 4 hingga 29 Maret 2026, diskon tiket pesawat kelas ekonomi diberikan sebesar 17 hingga 18%. Sehingga total anggaran diskon angkutan lebaran dari pemerintah mencapai 911,16 miliar rupiah. Masyarakat bisa membeli tiket melalui laman website masing-masing moda transportasi. Kebijakan diskon transportasi diharapkan bisa menjaga kelancaran pergerakan mudik serta mendorong perputaran ekonomi selama periode Lebaran 2026. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun akan memakai dana APBN. Di mana pemerintah telah menyiapkan sumber anggaran pelunasan utang WUS berasal dari APBN. Penyelesaian utang kereta cepat WUS selama ini telah menjadi sorotan publik mengingat beban utang nilai proyek membengkak menjadi 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah memerintahkan jajaran menteri untuk segera mencari skema penyelesaian terbaik utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Belum, kemarin laporan terakhir, rapat dengan antara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau
pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO dan antara. Tapi berarti dari APBN? Dari APBN? Ya. Menurut Prasetyo, permasalahan kereta cepat Wush semestinya tidak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan. Ya, penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush terus menjadi konsen pemerintah. Beban utang nilai proyek Wush yang membengkak menjadi 116 triliun rupiah masih dicarikan skema restrukturisasi penyelesaian terbaiknya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan upaya restrukturisasi keuangan proyek Wush masih membutuhkan proses dan waktu. AHY menegaskan negara hadir dan mengambil tanggung jawab penyelesaian utang dengan memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional ini. Pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan ke wilayah lain. Untuk melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, termasuk juga tentunya Menteri Perhubungan, kereta api, bicara KAI dan lain sebagainya. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan juga akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dalam. Pemirsa, Direktur Utama KAI Bobi Rashidin mengungkapkan 900 lebih armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan mencapai usia 34 hingga 41 tahun. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, membeberkan kondisi terkini armada KRL Jabodetabek. Sebanyak 908 dari total armada KRL yang beroperasi saat ini tergolong uzur dengan usia mencapai 34 hingga 41 tahun. Bobi menjelaskan, usia KRL yang sudah di atas 3 dekade ini mayoritas berasal dari kereta bekas impor. Sebagai perbandingan, KAI baru mengoperasikan 180 unit kereta baru. Ini terdiri dari 132 unit atau 11 trainset produksi CRCC Sifang, serta 48 unit atau 4 trainset buatan Inka. Kondisi armada yang menua ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kapasitas angkut. Bobi memproyeksikan, tanpa pengadaan sarana baru, lonjakan penumpang bisa mencapai 630% pada tahun 2030. Perlu digarisbawahi pada saat ini, satu gerbong pada peak hour itu penumpangnya sekitar 300 orang, Pak. Jadi kalau kita lihat ukuran gerbong itu adalah sekitar 3 kali 20 meter, 60 meter persegi. Kalau dibagi dengan 300 berarti 1 meter persegi itu ditempati oleh 5 orang pada saat ini. Ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan penumpang dan peningkatan risiko terhadap keamanan penumpang. Bobi menambahkan, kepadatan penumpang pada jam sibuk atau peak hour sudah berada pada level mengkhawatirkan. Dalam satu gerbong KRL, jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 300 orang.